Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 106. Adipati Surengpati, sebenarnya pun gelisah bukan main, ia bersangsi kepada tenaganya sendiri apakah mampu merobohkan mereka. Dalam pada itu, matahari sudah lama tenggelam. Malam tiba dengan diam-diam. Pikirnya, apakah aku dapat meruntuhkan mereka sebelum tengah malam? Dengan mengumpulkan tenaga ia menyerang bagaikan badai. Tubuhnya kini nyaris tak terlihat oleh keremangan malam hari. Namun Gagak Handaka dan adik-adiknya seperguruan termasuk tokoh kias utama. Pada zaman itu, mereka ulet, tabah dan terlatih. Gerak-geriknya tenang bagaikan permukaan danau. Selagi demikian, terdengar Kebo Bangah berseru, "Hai saudara Adipati Surengpati! Bagaimana kau melayani anak murid si tua bangka itu?" Adipati Surengpati tertawa angkuh. Menyahut, si tua bangka memang hebat. Dia masih bisa meninggalkan suatu ilmu kepandaian yang boleh juga. Kalau begitu biarlah ku tolong. Sehabis berkata demikian, pendekar berbisa itu terus berjongkok. Sangaji terkejut, ia tahu arti serangan berjongkok itu. Sewaktu pendekar itu melayani Gagak Seta, ia berkelahi sambil berjongkok. Kalau sampai ia melepaskan suatu serangan, habislah sudah garis pertahanan paman-pamannya. Sebab waktu itu tenaga mereka terpusat pada gerak-gerik Adipati Surengpati yang hebat luar biasa. Adipati Surengpati benar-benar seorang pendekar yang angkuh bukan kepalang. Berbaring dengan datangnya serangan bantuan dari Kebo Bangah, ia mengibaskan tangan sambil berteriak, "Siapa kesudian menerima bantuanmu?" Setelah berkata demikian, ia terpental terhuyung. Kebo Bangah pun tak terkecuali. "Bagus," katanya parau. "Kau tak mau kubantu? Baik, aku akan membantu mereka." Waktu itu kedudukan Adipati Surengpati sangat berbahaya. Dia habis menangkis pukulan Kebo Bangah yang dahsyat, sehingga terhuyung mundur. Kemudian murid-murid Kiai Kasan Kesambi mengepung rapat dan sedang bergerak melepaskan pukulan berbareng yang hebatnya tak bisa terlukiskan lagi. Sedang demikian, dengan cara licik Kebo Bangah memukul dari arah punggung. Sudah barang tentu ia tak dapat berputar untuk menangkis pukulan Kebo Bangah. Sangaji tahu kesulitan itu. Dalam hal ini, ia repot mengadakan pemilihan. Kalau membiarkan Adipati Surengpati celaka, bagaimana dengan Titisari? Kecuali itu, Adipati Surengpati bakal mertuanya. Sebaliknya kalau melindungi Adipati Surengpati berarti menggagalkan kesempatan paman-pamannya. Sekonyong-konyong selagi ia berbimbang-bimbang terdengarlah suara tertawa. Dialah Gagak Seta yang meloncat sambil berkata, "Kebo Edan, jangan usil. Di sini masih ada aku." Pukulan Kebo Bangah ditangkisnya cepat. Dan sebentar kemudian mereka berdua sudah bertempur hebat. Dengan masuknya Gagak Seta dan Kebo Bangah ke gelanggang, corak pertempuran segera berubah. Pada saat itu pun, Jaga Saradenta yang tak dapat mengendalikan nafsunya, terus menyerang iblis Pringga Sakti. Dengan sendirinya, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru seperti mempunyai kewajiban untuk membantu. Pertempuran jadi kacau balau. Yang sibuk adalah Sangaji. Apa yang harus dilakukan? Gagak Seta dan Kebo Bangah adalah seimbang. Juga nasib paman-pamannya. Meskipun belum tentu bisa bertahan sampai esok pagi, namun waktunya masih cukup lama. Sebaliknya medan pertempuran antara Pringga Sakti dan Jaga Saradenta, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru bercorak lain. Melihat pertempuran, hati Sangaji mengkhawatirkan keselamatan gurunya. Pada saat itu pun Titisari sedang mengasah otaknya. Seluruh perhatiannya tertumpah pada pertempuran antara ayahnya dan paman-paman Sangaji. Ia tak menghendaki salah satu pihak menang atau kalah. Sewaktu hendak minta pertimbangan Sangaji, mendadak pemuda itu berkata, "Titisari, apakah yang harus kulakukan?" Dasar Titisari seorang gadis yang dapat berpikir cepat, segera ia menjawab, "Kau ingat Yuyu Rumpung tidak?" "Nah, apa arti kehadirannya?" "Pasti Pangeran Bumi Gede dan pendekar undangannya berada di sekitar sini. Kalau saja dia tak muncul semata-mata untuk menunggu lelahnya harimau bertarung." Diingatkan tentang Pangeran Bumi Gede mendidihlah darahnya. Pada waktu itu ibunya mendadak terbayang di depan matanya, ia kini merasa dirinya kuat. Karena itu apalagi yang harus ditunggu-tunggu. Maka ia menoleh sambil menahan napas. Minta ketegasan, lantas, "Tolong dipisahkan dahulu pertempuran antara ayah dan paman-pamanmu.
Kau pasti sanggup mengatasi mereka. Aku sendiri akan menolong gurumu dari bahaya. Seperti diketahui, semenjak dahulu dia merasa takluk kepada Titisari. Apabila pada saat itu, hatinya sedang sibuk dan lagi berusaha mencari pertimbangan. Maka tahu-tahu ia sudah berada di tepi gelanggang. Dengan membungkuk hormat dia berkata, "Paman-paman dan Gusti Adipati Surengpati, maaf." Dengan melintang tangannya, tiba-tiba ilmu sakti yang dimiliki Sangaji meletus bagaikan dinamit. Seketika itu juga, punahlah semua tenaga yang sedang bertempur. Adipati Surengpati terpental mundur. Begitu pula murid-murid Kiai Kasan Kesambi. Waktu itu alam telah terselimut kabut malam hari. Karena itu mereka tak mengenal siapa dia. Masing-masing merasa kena benturan tenaga lawan. Serentak mereka kedua belah pihak bergerak hendak membalas. Namun tenaga bendungan itu sangat hebat. Jangan lagi hendak melontarkan pukulan. Bergerak sedikit pun tak mampu. Sebagai gantinya, tubuh mereka seperti kemasukan suatu arus tenaga bergelombang yang tiada habis-habisnya. Mendadak saja mereka merasa jadi segar bugar. Terang sekali si penyerang sama sekali tiada mengandung maksud jahat. Karena itu mereka bertambah heran. Seperti berjanji mereka berbareng mengamat-amati seseorang yang berdiri tegak di tengah kalangan. "Siapa?" bentak Adipati Surengpati dan murid-murid Kiai Kasan Kesambi hampir berbareng. Dengan membungkuk, Sangaji menjawab, "Aku si tolol Sangaji." Mendengar jawaban Sangaji, Adipati yang selamanya menganggap dirinya pendekar paling jempolan di jagat jadi keheran-heranan. Hatinya sangsi. Tetapi suara itu terang suara Sangaji. Maka perlahan-lahan ia menghampiri. Beda adalah Gagak Handaka dan adik-adik seperguruannya. Begitu mendengar suara Sangaji, serentak mereka merumun. Suryaningrat adalah murid Kiai Kasan Kesambi yang paling perasa, ia gampang terharu apabila menghadapi suatu peristiwa yang menggetarkan hatinya. Terus saja ia merangkul Sangaji dan menciumi kalang kabut. "Anakku, benar-benarkah ini anakku Sangaji?" Sangaji tak pandai berbicara. Lagi pula hatinya amat terharu bertemu dengan paman-pamannya. Maka ia hanya memeluk pinggang pamannya sambil setengah berlutut. "Kau hebat. Pukulanmu mengejutkan kami. Apakah engkau sudah berhasil melatih ilmu ciptaan kakekmu?" kata Suryaningrat menegas. Belum lagi Sangaji menjawab, Adipati Surengpati memperdengarkan tertawa dinginnya. "Mendengus, gurumu memang boleh juga. Tetapi bukanlah dewa yang sanggup merubah Sangaji dalam waktu 1-2 minggu. Murid-murid Kiai Kasan Kesambi bisa berpikir cepat dan bertabiat jujur. Meskipun tajam kata-kata Adipati Surengpati, tapi mengandung kebenaran. Memperoleh pertimbangan demikian, mereka jadi sibuk. Apakah benar begitu? Suryaningrat menegas lagi. Sangaji berbimbang-bimbang. Sejenak kemudian menjawab, "Semua ini adalah berkat ketekunan guru." "Kenapa?" Sebenarnya maksud Sangaji hendak membeber rahasia keris Kiai Tunggul Manik dan Bende Mataram. Dengan sendirinya teringatlah dia kepada jasa gurunya. Bukankah Wirapati yang berhasil menemukan kedua pusaka itu? Karena kedua pusaka itu pulalah dia teraniaya dengan penasaran. Tak terasa hati Sangaji jadi terharu. Mendadak saja ia berkata nyaring, "Paman, berkat restu Paman, aku berhasil mendapat obat pemunah racunnya dan penyambung tulang." Hampir 3 bulan penuh, mereka prihatin. Siang malam ingatan mereka tak pernah terlepas dari nasib Wirapati. Mereka bersedia memasuki samudra api atau lautan golok, asal saja bisa memperoleh obat pemunah racun. Kini, mendadak Sangaji mengabarkan hal itu. Tentu saja mereka gembira bukan kepalang. Gagak Handaka yang berwatak tenang dan sabar, tergoncang pula perasaannya. Terus saja ia menukas, "Di mana sekarang obat pemunah itu?" Sangaji menoleh ke arah Titisari. Waktu itu Titisari sedang berkutat dengan Pringga Sakti. Ternyata Pringga Sakti adalah seorang iblis sakti luar biasa. Dengan gagah ia melayani keroyokan Jaga Saradenta, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru. Tetapi musuh-musuhnya bukan pula merupakan panganan enteng. Meskipun tak sampai kalah, tetapi untuk merebut kemenangan dengan mudah seumpama orang bermimpi di tengah hari. "Abu, ayahku berada di sini. Apakah engkau tak mempunyai pikiran membicarakan buku Sakti Witaradya yang harus kau kembalikan?" teriak Titisari. Pringga Sakti terkejut. Diingatkan akan janjinya kepada gurunya, ia menggigil dengan sendirinya.
Seperti diketahui, ia harus melakukan tugas gurunya 3 hal. Pertama, mengembalikan buku pusaka Witaradia menjadi utuh. Kedua, membunuh semua yang pernah membaca dan mencukil kedua belah matanya sendiri. Ketiga, memunahkan semua ilmunya yang berasal dari Karimun Jawa. Sebaliknya, apabila dia tak sanggup melakukan, maka tepukan ilmu beracun Cakrabirawa yang sudah mengeram 1 tahun dalam dirinya, akan mulai bekerja. Dia tahu arti bekerjanya ilmu itu. Barang siapa kena tepukan ilmu tersebut, tubuhnya merasa seperti tertusuki ribuan jarum. Setelah menderita siksaan jarum selama 3 hari, dagingnya terbakar hangus. Kemudian rontok segumpal demi segumpal tinggal tulang belulangnya belaka. Tak terasa ia menghela napas. Tugas ketiga-tiganya belum dapat terpenuhi. Sekarang gurunya berada di sampingnya. Meskipun tadi bersikap membela dirinya tatkala kena keroyokan, tetapi belum tentu mengampuni kesalahannya. Hukuman apa lagi, kalau bukan mati? Adikku, teriaknya prihatin. Aku pun bakal mati. Karena itu, lebih baik aku mati berbareng dengan musuh-musuhku. Aku berada di sini. Masakan ayah tak mau mendengarkan kata-kataku. Pringgasakti tertawa melalui dada. Sekonyong-konyong ia bersiul tinggi dan merangsek lawan-lawannya. Jaga Saradenta, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru jadi sibuk berbareng terkejut. Tadi mereka memperlambat gempuran-gempurannya begitu melihat munculnya Titisari. Pikiran mereka lantas saja ingin mendengar kabarnya Sang Aji. Selagi begitu mendadak Pringgasakti menyerang hebat. Kalau saja bukan merupakan tokoh-tokoh yang berpengalaman, pastilah mereka sudah kena dicelakai. Abu, masakan kau menganggap aku sebagai debu kabur belaka? Teriak Titisari nyaring. Adikku, bukan begitu. Dalam hal ini aku lebih mengenal ayahmu daripada engkau. Baiklah. Jika begitu, aku pun ingin menjajal kepandaianmu. Mengapa begitu? Pringgasakti terkejut. Biar kau tahu, bahwa di dunia ini tidak hanya ilmu sakti Witaradia saja yang menjaga kolong langit. Setelah berkata demikian, ia melesat memasuk, gelanggang dan terus menggempur dengan ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik. Pringgasakti kaget bukan kepalang. Dasarnya ia enggan bertempur melawan Titisari, apalagi terang-terangan di depan hidung Adipati Surengpati maka ia menjejak tanah mundur jempalitan. Tatkala mendarat, ia tiba di samping kalangan Kebo Bangah dan Gagak Seta. Titisari tak mau sudah, ia kini bukan lagi Titisari yang dahulu. Selain sudah mengantongi ilmu sakti Ratna Dumilah ajaran Gagak Seta, ia hafal semua lekuk ukiran sakti pusaka Bende Mataram. Tenaganya bertambah pula oleh bantuan tenaga sakti Sang Aji. Maka kini ia bagaikan harimau memiliki sayap Garuda. Dengan menjejak tanah ia mengejar Pringgasakti dan terus melontarkan pukulan aneh luar biasa. Pringgasakti kaget. Selama hidupnya, entah sudah berapa kali ia menghadapi musuh yang memiliki ilmu kepandaian simpanan. Pada dasarnya hampir sama. Tapi kali ini benar-benar aneh. Gerakannya jauh berbeda. Bahkan nampak bertentangan dengan ilmu kepandaian lumrah. Adikku, kau memiliki ilmu kepandaian ini dari mana? Pringgasakti berteriak minta keterangan. Titisari tertawa melalui hidungnya. Dasar wataknya liar dan berkepala besar, maka tak sudi ia meladeni. Katanya merendahkan, kau menganggap aku sebagai debu kabur. Masakan kini engkau ada harganya untuk kulayani? Pringgasakti tertegun. Mukanya berubah hebat. Menangis tidak, tertawa pun tidak. Hatinya terguncang penuh kebimbangan. Tak tahu ia, apa yang harus dilakukan. Sekonyong-konyong ia mendengar suara yang dikenalnya. Seorang laki-laki masakan beragu-ragu seperti perempuan. Lawan! Itulah suara Adipati Surengpati. Ia kaget berbareng heran. Suatu cahaya baik terbesit dalam benaknya. Ia tahu gurunya gila kepada semua ilmu kepandaian yang aneh-aneh dan asing baginya. Mungkin ilmu kepandaian Titisari menarik hatinya. Karena itu, ia disuruh mencobanya. Sekilas ia berpikir, aku diperintahkan melawan anaknya, tapi pasti bukan untuk melukai. Baiklah aku melihat gelagat. Setelah memperoleh keputusan demikian, ia segera bersiaga dengan gagah. Titisari mendongkol hatinya. Setelah menekuni ilmu sakti pusaka Bende Mataram, tak setahunnya sendiri pendengarannya jadi tajam luar biasa.
Meskipun perintah ayahnya dilepaskan dengan Aji Pameling suatu ilmu penyusup pendengaran manusia, tetapi berkat ilmu saktinya, ia bisa menangkap kata-katanya dengan terang. Pikirnya, ayah memang keranjingan ilmu kepandaian. Biarlah kuperlihatkan barang 3-4 jurus, kalau aku tak mampu masakan Sang Aji tak dapat menumbangkan dengan satu kali pukul. Titisari bukan seorang gadis tolol, ia tahu apa arti suatu ilmu kepandaian. Sekali terlihat oleh lawan, berarti mengurangi kewibawaannya. Sebab lawan akan dapat mempelajari dan menciptakan ilmu perlawanannya. Karena itu, ia tak segera memperlihatkan ilmu warisan Pangeran Semono. Dengan gesit ia menyerang dengan ilmu Sakti Ratna Dumilah ciptaan Gagak Seta. Ia kini sudah memiliki tenaga sejajar dengan tenaga almarhum Sang Dewa Resi, karena itu gerak-geriknya cekatan dan berpengaruh. Pringgasakti melayani dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Pertama, ia asing menghadapi tipu-tipu pukulan dan pertahanan ilmu Sakti Ratna Dumilah. Kedua, ia tak berani melukai Titisari. Dengan demikian, kedudukannya menjadi lemah. Anakku Titisari, tiba-tiba terdengar suatu suara nyaring. Itulah Jaga Saradenta. Kau berada di sini. Di manakah anakku Sang Aji? Bawalah kemari. Iblis ini adalah musuhku. Kau jangan ikut campur. Meskipun aku mati wajar. Meskipun belum pernah bergaul rapat, tetapi Titisari kenal watak Jaga Saradenta dari mulut Sang Aji. Ia pernah menyaksikan pula dalam benteng dengan selintasan. Sebagai seorang gadis yang cerdik, cukuplah sudah untuk dapat membaca keseluruhannya. Maka ia khawatir mendengar teriakan itu. Gugup ia menyahut, Sang Aji berada di sini. Tentang perkelahianku ini, tak usah paman cemas. Betapapun juga, tak berani ia melukai daku. Setelah berkata demikian, ia merubah tata berkelahinya. Tiba-tiba suatu kesiur angin berdengung di tengah arena, ia merabu dengan tipu-tipu ilmu warisan Bende Mataram. Sayang tenaganya tidaklah sekuat Sang Aji. Meskipun demikian, hebatnya tak terkatakan. Pringgasakti benar-benar terdesak mundur, ia mencoba bertahan mati-matian. Dengan sekonyong-konyong, pipinya kena gampar pulang balik tanpa bisa membalas. Cepat ia mundur jumpalitan sambil berteriak tinggi. Bagus. Kau bermurah hati kepadaku. Kalau tidak, masakan nyawaku masih melesat dalam dadaku. Titisari tertawa dingin, ia menjejak tanah dan dengan gesit memotong gerak mundurnya. 2 kali lagi, ia berhasil menghantam pundak dan leher Pringgasakti. Terdengar Adipati Surengpati mendengus. Bertahan dengan Witaradya. Dan lepaskan pukulan dengan sungguh-sungguh. Masakan kau banci? Mendengar teguran gurunya, hati Pringgasakti terkesiap. Terus ia bertahan dengan ilmu Sakti Witaradya. Kemudian melepaskan gempuran menggeledek. Titisari kaget, tetapi tak menjadi gugup. Dengan manis sekali ia menjejak tanah dan meloncat tinggi di udara. Tetapi Pringgasakti tak memberi kesempatan untuk turun ke tanah. Memang kehebatan ilmu Sakti Witaradya terletak pada rangkaian serangannya yang tak pernah putus. Musuh sama sekali tak dapat bernapas. Maka begitu melihat Titisari meloncat ke udara, dengan gesit ia memburu dan melepaskan pukulan lagi. Hebatnya tak terkatakan. Semua yang melihat menahan napas. Titisari pun agak terkesiap. Sekonyong-konyong di luar kesadarannya sendiri, kakinya menjejak gelombang angin pukulan Pringgasakti. Dengan meminjam tenaga pukulan itu, ia melesat tinggi lagi dan turun 10 langkah jauhnya. Tatkala Pringgasakti melesat menubruk, ia meloncat tinggi sekali lagi. Dan seperti panah terlepas dari gendewa ia terbang dan turun di tanah dengan manis sekali. Saudara Surengpati, anakmu mempunyai bakat hebat, terdengar suara seperti gembreng pecah. Siapa lagi kalau bukan Kebo Bangah? Dia yang sedang bertempur dengan Gagak Seta, tertarik hatinya melihat ilmu kepandaian Titisari. Seperti berjanji, Gagak Seta pun mundur berjumpalitan. Kemudian menonton di luar gelanggang. Inilah berkat kepandaian saudara Gagak Seta, sahut Adipati Surengpati. Apakah dia mempunyai ilmu begini? Kalau begitu, aku merasa takluk, teriak Kebo Bangah. Terang sekali ia hendak mengejek Gagak Seta. Tetapi Gagak Seta seorang pendekar yang tajam mulut pula. Dengan nyaring ia menukas. Kentutmu. Aku pun akan angkat tangan, kalau kau mampu mempunyai ilmu demikian. Apanya sih yang hebat? Kebo Bangah jadi panas hati.
Waktu itu, pertempuran dimulai lagi. Kedua belah pihak saling menyerang dan bertahan. Pringgasakti menggunakan jurus-jurus ilmu sakti Witaradia yang belum lengkap. Titisari pun bertahan dan melawan dengan beberapa jurus ilmu sakti yang dimiliki dicampur dengan ilmu sakti Ratna Dumilah. Hasilnya tidak menggembirakan. Meskipun tiada kalah, tapi untuk menang masih harus memakan waktu berlarut-larut. Dalam pada itu Sangaji dan paman-pamannya menonton pula di pinggiran. Murid-murid Kiai Kasan Kesambi heran menyaksikan tipu-tipu ilmu sakti Titisari. Mereka mengira, itulah ilmu warisan Adipati Surengpati. Karena itu dengan sebenarnya, mereka memuji kegagahan Adipati Surengpati yang merupakan lawan gurunya. Tetapi apabila mereka melihat Sangaji yang nampak bersungguh-sungguh, timbullah rasa sangsinya. Pikir mereka, Sangaji adalah kawan Titisari. Mustahil dia belum mengenal ilmu kepandaiannya. Sekonyong-konyong terdengar Kebo Bangah berkata nyaring. Saudara Surengpati, 10 tahun lagi, kita semua ini bukan lawan putrimu yang berarti. Bukankah ketekunan kita ini jadi tiada gunanya? Adipati Surengpati tak menjawab, ia hanya mendengus. Pandang matanya tak beralih dari gerak-gerik putrinya yang benar-benar mengherankan hatinya. Ilmu sakti Witaradia yang dibangga-banggakan ternyata jadi tak berdaya menghadapi ilmu sakti Titisari. Timbullah niatnya hendak mengetahui macam ilmu kepandaian apakah yang dimiliki. Saudara Kebo Bangah, anakku ini sedikit banyak pernah menerima warisan kesaktian dari saudara Gagak Seta. Apakah yang diperlihatkan itu ilmu warisan saudara Gagak Seta? Katanya mencoba. Kebo Bangah tertawa mendongak. Menyahut, masakan si kentut busuk itu mempunyai ilmu simpanan begitu hebat? Tapi paling baik, kalau kita coba sendiri. Gagak Seta hendak menukas. Mendadak saja di luar dugaan. Kebo Bangah membuktikan ucapannya, ia berjongkok dan terus melepaskan serangan maut mengarah punggung Titisari. Waktu itu Titisari tengah dilibat Pringgasakti. Ia sibuk bukan main. Seluruh perhatiannya tertumpah kepada cara memunahkan tenaga lawan yang hebat luar biasa. Memang ilmu sakti Witaradia sebenarnya bukan ilmu murahan. Hanya sayang, Pringgasakti lagi mewarisi separohnya. Walaupun demikian, hebatnya tak terkatakan. Kalau tidak, masakan Adipati Surengpati disegani pendekar-pendekar sakti pada zaman itu seperti Kiai Kasan Kesambi, Kebo Bangah dan Gagak Seta. Selagi begitu, mendadak punggungnya diserang Kebo Bangah dengan ilmu kalalodra yang kuat luar biasa. Dahulu tatkala berada di utara makam Imogiri, ia pernah menyaksikan betapa hebat ilmu gempuran itu. Baru alam saja, hancur berkeping-keping. Tetapi untuk menangkis, ia tak sempat. Serangan Pringgasakti yang dilontarkan terus-menerus tak mengenal berhenti tak bisa ditinggalkan. Mengharap bantuan Sangaji, tidaklah mungkin lagi. Jarak serangan itu terlalu dekat. Sedang Sangaji berada di luar garis, karena itu ia hanya menutup mata, menyerah pada nasib. Pada saat itu, terdengar suara bergelora. Jahanam! Kenapa memukul dari belakang? Ternyata dia Pringgasakti. Ia tengah diserang Titisari, tapi tak sampai hati membiarkan Titisari terbinasa kena pukulan Kebo Bangah. Tanpa berpikir panjang lagi, ia harus melesat dan menghadang pukulan Kebo Bangah dengan menggulingkan diri. Keruan saja, tubuhnya terpental di udara seperti bola keranjang. Dan jatuh terbanting di tanah dengan napas kempas-kempis. Pringgasakti terkenal sebagai iblis yang sudah membunuh manusia tak terhitung lagi banyaknya. Tapi pada babak akhir kehidupannya, ternyata dia sanggup berkorban kepada seorang gadis yang biasa menjadi mangsanya. Bagaimana bisa terjadi begitu, hanya Tuhan dan malaikat sendiri yang tahu. Peristiwa itu terjadi dengan sangat cepat. Adipati Surengpati menoleh kepada Kebo Bangah dan berkata, "Bagus. Benar-benar engkau seorang pendekar terhebat pada zaman ini." Terang sekali, Adipati Surengpati mengejek Kebo Bangah. Tapi pendekar itu seperti tak mempunyai telinga. Berulang kali ia menghela napas sambil menyesali diri sendiri. Sayang. Sungguh sayang. Kenapa muridmu berlagak pahlawan segala sampai dia harus mengorbankan nyawa? Bukankah itu suatu pengorbanan sia-sia belaka? Ia menyesal bukan main karena gagalnya serangan itu. Sebab dengan demikian, ilmu sakti yang diperlihatkan Titisari masih asing baginya. Memang tujuannya menyerang Titisari ialah untuk memunahkan gadis itu dari percaturan dunia. Sebagai seorang pendekar yang dapat berpikir jauh, tahulah dia bahwa ilmu sakti yang diperlihatkan Titisari merupakan duri berbahaya baginya.
Seumpama seekor naga belum terlanjur jadi besar, ia hendak membunuhnya dahulu. Di luar dugaan, seorang lain menjadi korbannya. Dia bisa berpikir cepat. Menghadapi kenyataan demikian, Adipati Surengpati pasti takkan tinggal diam. Titisari, Sangaji dan lain-lainnya, masakan akan tinggal diam? Sebelum terlanjur, ia harus bertindak cepat. Maka dengan tertawa nyaring melompatlah ia keluar gelanggang dan sebentar saja lenyap dari penglihatan. Gagak Seta bukanlah seorang pendekar picisan. Kalau mau, ia bisa mengejar dan melibat. Tapi dalam hal ini, bukanlah urusannya. Lagi pula dia seorang pendekar besar yang harus bisa membedakan urusan pribadi dan urusan mengadu kepandaian. Karena itu, tanpa berbicara sepatah kata pun ia meninggalkan gelanggang pula dengan diam-diam. Guru! Tunggu! Sangaji dan Titisari berseru hampir berbareng. dengusnya. Kalian memanggil aku guru, tapi pada hakikatnya kalian kini bukan muridku lagi. Malahan dalam 1-2 bulan ini, aku akan menjadi muridmu pula. Kau bocah tolol? Kesehatanmu sudah pulih. Aku senang. Gagak Seta bertabiat aneh. Seumpama seekor naga sekali-kali ia hanya menampakkan ekornya, tapi kepalanya tidak. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, kalau dia mau pergi, tiada seorang pun di dunia ini yang bisa menghalang-halangi. Adipati Surengpati memperdengarkan dengus hidungnya. Perlahan-lahan ia menghampiri Pringgasakti. Hati-hati ia memapah muridnya. Ternyata Pringgasakti sudah bermandikan darah segar. Rupanya, dia takkan bisa hidup lagi. Biar bagaimana, Adipati Surengpati berduka. Meskipun murid murtad, tetapi murid itu pernah berkumpul untuk beberapa tahun lamanya di Karimun Jawa. Dan kini di luar dugaan siapapun juga, berkorban untuk kepentingannya. Seumpama dia tak mematahkan serangan Kebo Bangah, pastilah Titisari tiada lagi di dunia. Dia jadi terharu. Tak dikehendaki sendiri, mendadak saja ia menangis menggerung-gerung. Pringgasakti pingsan kena pukulan Kebo Bangah. Tapi karena kena getaran tangis gurunya, ia tersadar. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Apabila merasa bahwa dia berada dalam rangkulan gurunya, rasa bahagianya tak terperikan besarnya, ia jadi melupakan penderitaan dirinya. Dengan menguatkan diri, ia meronta dan menjatuhkan diri ke tanah. Kemudian dengan senyum manis ia mengamat-amati gurunya. Di luar dugaan, mendadak tangan kanannya menghantam lengan kirinya sehingga menjadi patah. Setelah itu tangan kanannya menghantam batu. Batu itu terbelah menjadi 4. Tangannya remuk pula. Tulang ruasnya patah berantakan. Menyaksikan perbuatannya, Adipati Surengpati tercengang-cengang. Sangaji, Titisari dan murid-murid Kiai Kasan Kesambi tak terkecuali. Bahkan Ki Hajar Karangpandan yang terkenal berwatak edan-edanan, tertegun. Mengapa kau? Tegur Adipati Surengpati kaget. Guru, potong Pringgasakti dengan suara puas. Sewaktu di dekat desa Gebang, aku pernah menerima tugas guru. Pertama, mengumpulkan kitab sakti Witaradia yang pernah kami curi. Kedua, membunuh siapa saja yang pernah membaca. Kemudian mencukil gundu mataku. Ketiga, mengembalikan semua ilmu kepandaian yang pernah kuwarisi dari Pulau Karimun Jawa. Karena yang pertama dan yang kedua tak dapat kupenuhi, maka dengan sangat menyesal aku hanya bisa melakukan yang penghabisan. Kini ilmu Karimun Jawa ajaran guru telah kukembalikan. Mendengar kata-kata Pringgasakti, Adipati Surengpati tertawa riuh. Raut mukanya terang benderang. Pandang mata berseri-seri. Dan setitik air mata mengembang di kelopak matanya. Suatu tanda hatinya puas luar biasa. Terus saja dia berkata, bagus. Bagus. Itulah ucapan muridku yang sejati. Seorang jantan yang tak takut mati. Tentang dua yang lain tak usahlah kau penuhi. Hari ini pula, engkau kuterima menjadi muridku. Murid Adipati Surengpati Karimun Jawa. Bersambung ke bab 107. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.